Halo, selamat siang menjelang sore teman-teman HR. Selamat bergabung di LinkedIn Live siang hari ini. Teman-teman HR mungkin sudah isi link yang ada di kolom komen atau caption event ini. Buat yang belum, yuk diisi dulu karena masih ada waktunya. Nah, sebelum kita mulai LinkedIn Live hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rosella Latuputi. Saya di siang hari ini dipercaya untuk bertindak sebagai host pada LinkedIn Live kali ini. Dan sebelumnya saya mau menyapa dulu nih teman-teman sekalian. Bagaimana kabar teman-teman HR siang hari ini? Harapannya pasti mudah-mudahan semua dalam keadaan baik, sehat, semangatnya masih tetap terjaga. Sebelum kita masuk ke dalam pemaparan, saya mungkin mau menjelaskan sedikit. Tema yang mau kita diskusikan hari ini menarik banget buat saya pribadi. Kenapa? Karena seperti yang teman-teman HR sudah baca dari virtual background saya, kita akan membahas mengenai ruang aman untuk perempuan di tempat kerja. Kita tahu hingga saat ini perempuan masih menghadapi banyak tantangan di dunia kerja, dan salah satu masalah terbesarnya adalah perilaku diskriminatif yang diterima oleh para pekerja perempuan di sekitar kita. Baik mungkin berupa peluang karir, ruang yang aman, hingga akses yang dapat membantu meningkatkan taraf hidup para pekerja perempuan. Teman-teman HR ada yang punya pengalaman atau cerita terkait tantangan atau bahkan cara mewujudkan ruang aman di tempat kerja untuk perempuan? Pasti boleh banget sih untuk share di kolom komentarnya nanti. Teman-teman HR pada saat ini Gaji Gesa sendiri juga merupakan suatu kebanggaan sih buat kami menjadi salah satu finalis Fintech Innovation Challenge yang diadakan oleh Women's World Banking. Kami bangga bisa berpartisipasi dan tentu terus mendukung para pekerja wanita dalam mendapatkan akses layanan finansial yang jauh lebih baik. Mudah-mudahan berbagai upaya yang kami lakukan untuk mendukung para pekerja wanita bisa terwujud dengan baik. Seperti teman-teman HR sudahnya nggak sabar lagi untuk dengar penjelasan mengenai ruang aman untuk perempuan. Tapi tunggu dulu, saya mau mengingatkan kembali ke teman-teman HR nih, bahwa di tanggal 26 Mei nanti akan ada event online bernama Obrolan HR. Kita akan ngebahas lebih dalam lagi mengenai ruang aman perempuan ini sebagai lanjutan dari event LinkedIn Live siang hari ini nih. Jadi teman-teman HR catat tanggalnya, tanggal 26 Mei, nanti bisa cek lagi infonya di LinkedIn serta sosial media kami ya. Nah, sekarang saya akan mengundang Ibu Milka Santoso, seorang HR consultant yang pasti teman-teman HR sudah familiar dengan konten-konten edukasi beliau seputar HR, serta LinkedIn audio live-nya untuk bergabung dalam LinkedIn Live siang hari ini. Halo, selamat siang Ibu Milka, bagaimana kabarnya? Selamat siang Kak Ros. Wah, saya senang sekali nih siang ini. Biasanya di LinkedIn Live saya yang biasanya menginterview gitu ya. Tapi kali ini Kali ini gantian. merasa diinterview nih sama Kak Ros. Wah, senang sekali diberikan kesempatan oleh Gaji Gesa untuk berbagi pada siang hari ini. Dan temanya juga menarik ya Kak Ros ya. Benar banget. Tapi yang hadir nggak cuma perempuan-perempuan ya Kak Ros ya, kita yang Iya, pria juga boleh hadir nih, karena memang obrolan ini bukan cuma obrolan para perempuan, tapi betul. juga obrolan buat teman-teman yang juga pemerhati ya, para pria yang perhatian kepada kaum wanita yang ada di sekelilingnya. Kita mau bahas sama-sama mengenai ruang aman untuk perempuan di tempat pekerjaan. Saya izin untuk share screen ya Kak ya. Boleh sekali. Saya share dulu. Tema kita hari ini adalah ruang aman untuk perempuan di tempat kerja. Nah, teman-teman ini terus terang kalau untuk LinkedIn audio live, LinkedIn live ataupun seminar, ini merupakan tema yang nggak banyak diangkat orang. Betul ya, teman-teman ya. Karena misalnya kalau di LinkedIn sendiri kita banyak sekali melihat materi-materi seputar misalnya bagaimana sih cara membuat CV yang baik gitu ya, bagaimana cara mencari lowongan pekerjaan, bagaimana menghadapi interview, lalu manajemen pengembangan diri, time management dan lain sebagainya. Nah, tapi saat ini kami ingin berbagi sesuatu yang lebih spesifik tentang perempuan, tapi materi ini bukan khusus untuk perempuan ya. Jadi hari ini kita mau bahas tentang ruang aman untuk perempuan di tempat kerja dengan satu pertanyaan. Mungkinkah untuk diwujudkan?
ya. Nah, sebelum menjawab pertanyaan itu, saya ingin kita sama-sama samakan dulu nih persepsi kita mengenai apa yang dimaksud dengan ruang aman untuk perempuan di tempat pekerjaan. Nah, tadi Kak Ros sudah cerita gitu ya tentang perempuan, bicara soal persamaan hak, bicara soal kesempatan untuk perempuan dan lain sebagainya. Nah, itu bicara soal pengertian secara luasnya ya. Nah, kita mau samakan definisi secara spesifik hari ini yang kita bahas sebagai ruang aman adalah ya bukanlah ruangan secara fisik ya, bukanlah ruang aman misalnya ya untuk merapikan atau berganti pakaian, bukan ruang yang nyaman untuk misalnya memompa ASI atau kondisi ruangan fisika lainnya. Yang kita bahas dalam pembahasan ini adalah ruang secara psikologis, ruang secara mental, di mana perempuan dapat menyampaikan ketidaksetujuannya tanpa adanya ketakutan akan adanya intimidasi ataupun sanksi khusus terhadap ketidaksetujuan yang ia sampaikan. Ya, nah nanti lebih luas lagi adalah ruang aman untuk perempuan untuk berkarya, ruang aman untuk perempuan untuk meniti karirnya, ruang aman untuk perempuan untuk tetap menjadi ibu sekaligus sebagai wanita karir. Wah, ini luas banget teman-teman. Nah, tetapi hari ini yuk kita mau definisikan secara spesifik. Bicara soal ruang aman adalah ruang aman di mana perempuan dapat menyampaikan ketidaksetujuannya tanpa adanya ketakutan akan adanya intimidasi ataupun sanksi khusus terhadap ketidaksetujuan yang ia sampaikan. Nah, saya ingin kita mengingat sedikit contoh kasus yang relevan dengan pembahasan kita. Mungkin sebagian besar dari teman-teman menyimak juga ya, ada satu kasus di mana ada karyawati yang diancam putus kontrak karena tidak mau diajak staycation oleh atasannya. Headline-nya demikian, ya. Karyawati diancam putus kontrak karena tidak mau diajak staycation oleh atasannya, ya. Nah, kalau kita baca lebih detail, saya kurang tahu ini akurat atau tidak ya, tapi yang saya dengar ini yang dimaksud dengan atasan sebenarnya adalah manajer outsourcing-nya. Nah, entah siapapun itu ya, kita mungkin pernah mendengar juga hal serupa sebelumnya ya, bukan sesuatu hal yang viral tapi mungkin pernah kita dengar dari rekan kerja kita ya, atau mungkin dari saudara kita atau kerabat kita. Kasus ini hanyalah salah satu contoh dari ruang tidak aman yang dialami oleh karyawan perempuan di tempat kerjanya. Di luar dari kasus yang naik ke permukaan ini, ada banyak kasus lainnya yang dikubur dalam-dalam, baik oleh orang-orang yang terkena ya maupun oleh para pelakunya. Ada banyak perempuan yang mengalami pelecehan di tempat pekerjaan. Namun mereka memilih untuk diam dan mencari pekerjaan baru meskipun dengan resign ya, banyak sekali kerugian material dan imaterial yang mereka alami. Pertanyaannya selanjutnya adalah kenapa ya banyak perempuan yang memilih untuk tidak melapor? Kenapa banyak perempuan yang memilih untuk tidak melapor? Ya, seperti yang saya sampaikan, lebih banyak yang memilih untuk mengundurkan diri, udah deh resign aja gitu ya, udah deh nggak usah dilanjut kontraknya, udah deh nggak usah berbuat apa-apa gitu ya. Kenapa sih? Nah, yang pertama adalah karena takut, teman-teman. Dalam banyak kasus, ketidakamanan, ya, ruang tidak aman itu ditimbulkan atau diciptakan oleh orang-orang yang memiliki jabatan atau otoritas di atasnya. Tidak jarang mereka adalah orang-orang yang punya otoritas sangat tinggi di atas daripada orang-orang yang menjadi korbannya. Penolakan, apalagi pelaporan, dikhawatirkan dapat mendatangkan akibat buruk pada perempuan tersebut. Ya, jadi itulah sebabnya kenapa mereka tidak mau untuk melapor. Nah, hal lainnya adalah karena malu. Kenapa sih? Karena hal-hal yang terkait dengan seksual masih dianggap tabu untuk dibicarakan oleh banyak orang sampai dengan saat ini. Ya, membicarakan, melaporkan, apalagi sampai viral gitu ya, sampai diketahui oleh orang banyak, dibayangkan mendatangkan rasa malu kepada dirinya sendiri. Ya, sekitar 2 hari yang lalu ada DM kembali masuk kepada saya gitu ya. Sebelum-sebelumnya ada beberapa, lalu 2 hari yang lalu secara spesifik beliau menyampaikan apresiasi
ya kepada saya dan Gaji Gesa yang mengangkat topik ini. Ya, kenapa? Karena nggak banyak yang mau mengangkat topik ini. Padahal dampaknya besar dan ini ada. Ya, beliau yang mengirimkan DM kepada saya menyampaikan kepada saya, Bu Milka, sesudah kejadian itu perasaan saya kacau balau, campur aduk, rasanya jijik gitu ya, geli, merasa sangat tidak nyaman. Tapi dia juga tidak ada keberanian untuk melaporkan, ya, tidak ada rasa aman untuk dia bisa melapor hal-hal yang dialami, yang dilakukan oleh atasannya, ya, baik secara verbal maupun secara fisik yang dialami. Ya, nah ini nyata Bapak Ibu dan rekan-rekan, ini nyata terjadi dan mungkin ada begitu dekat di sekeliling kita, di tempat pekerjaan kita. Ya, lalu apalagi hal yang ketiga ya yang membuat banyak perempuan memilih untuk tidak melapor adalah adanya stigma negatif. Ya, pandangan yang menganggap bahwa perempuan yang dilecehkan adalah perempuan yang mengundang untuk dilecehkan. Kamu makanya kamu tuh pakai baju jangan suka gitu ya. Kamu kalau ketawa cekikikannya gemesin sih, makanya cowok-cowok pada nafsu gitu ya. Ada loh ucapan-ucapan yang seperti itu. Ya, khawatir dianggap mencari perhatian ataupun panjat sosial. Ya, jadi ketika seorang perempuan melapor, ya, tidak jarang justru kata-kata yang negatif, bukannya dukungan atau support, diberikan kepada para perempuan ini. Lalu apalagi alasan lainnya? Alasan lainnya adalah karena para perempuan ini menghindari masalah. Merasa lebih baik jika resign saja. Sudah deh, nggak usah panjang-panjang. Ya, apalagi sampai lapor polisi. Nanti mesti bolak-balik. Apalagi misalnya harus ke pengadilan. Wah, panjang. Ya, ini akan merepotkan. Dan hal yang sering kali dihindari oleh para perempuan yang pernah mengalami pelecehan seksual adalah saya menghindari untuk bertemu kembali dengan orang yang melakukan hal itu. Ya, jadi mereka memilih untuk sudah lebih baik menjauh, lebih baik resign, lebih baik pergi. Atau alasan lainnya adalah karena sudah melapor, tapi belum atau tidak ada tindakan, baik atasan, HRD, maupun manajemen merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Atau pelaku sebenarnya sudah melakukannya di mata semua orang. Ya, jadi hal ini adalah suatu rahasia umum yang sudah diketahui oleh semua orang, termasuk HRD, termasuk atasan, termasuk manajemen, tapi tidak ada tindakan apa-apa. Nah, dengan demikian, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah mungkin ruang aman untuk perempuan di tempat kerja itu diwujudkan? Saya ulangi ya pertanyaannya ya. Pertanyaannya, apakah mungkin ruang aman untuk perempuan di tempat kerja diwujudkan? Jawabannya mungkin, Bapak Ibu. Sangat mungkin. Hal ini memang bukan sesuatu hal yang tidak mudah. Namun seperti yang saya berulang kali sampaikan, baik di tulisan maupun di dalam webinar-webinar dan seminar-seminar saya, tidak mudah, itu bukan berarti tidak mungkin. Ya, kadang kita keliru, kita menganggap yang tidak mudah itu tidak mungkin, padahal tidak mudah bukan berarti tidak mungkin. Nah, sekarang bagaimana peran kita untuk menciptakan ruang aman tersebut? Ya, yang pertama, sadari bahwa menciptakan ruang aman untuk perempuan di tempat pekerjaan adalah tanggung jawab kita bersama, bukan tanggung jawab salah satu pihak saja, bukan tanggung jawab HRD, bukan tanggung jawab manajemen, bukan tanggung jawab atasan, bukan tanggung jawab perempuan saja. Tapi peran dari setiap kita yang ada di dalam organisasi untuk menciptakan ruang aman untuk perempuan di tempat kerja. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kenali batasan-batasan yang diperlukan ketika berinteraksi dengan orang lain. Sadari ada batasan di dalam candaan, ada batasan di dalam pembicaraan, dan lain sebagainya. Ya, kadang-kadang kita menganggap batasan yang ada pada diri kita adalah sama seperti batasan pada diri orang lain. Allah cuma pegang pundak saja. Itu kan biasa. Bagi kita, mungkin itu adalah suatu hal yang biasa.
Tapi bagi orang lain, itu mungkin suatu hal yang menyinggung. Itu suatu hal yang membuat merasa tidak aman, tidak nyaman. Dan bahkan mungkin timbul perasaan cemas yang kita tidak sadari sebelumnya. Ya, pegangan tangan kan biasa, Bu. Kalau training aja, kita biasa pegangan tangan. Oke, ada suatu konteks di dalam hal itu. Ya, tapi coba perhatikan, termasuk ketika kita melakukan training ya, apakah lawan berpegangan tangan Anda itu merasa nyaman atau tidak gitu ya, ketika Anda memegang tangannya. Ya, ini contoh ya teman-teman. Lalu kemudian lebih jauh lagi bicara soal pembicaraan dan banyolan-banyolan gitu ya, candaan-candaan terkait dengan pornografi. Bagi sebagian orang atau mungkin bagi kita merasa biasalah omongan-omongan kayak gitu ya. Jokes-jokes yang kita sebarkan di WhatsApp gitu ya, mungkin sebagian dari kita nganggap normal lah, cuma kayak gitu doang. Nah, tetapi bagi sebagian orang ya, atau bagi sebagian perempuan, itu mungkin bukan suatu hal yang biasa. Nah, mari kita sadari adanya batasan-batasan dan kita tidak bisa mengaplikasikan semua batasan ya yang ada pada diri kita berikan juga kepada orang lain. Kita harus sadari bahwa setiap orang memiliki batasan yang berbeda. Ya, lalu yang ketiga, rekan-rekan, pikirkan lebih luas dari dampak yang dialami oleh diri kita sendiri. Jika korban hanya memikirkan dirinya sebagai korban, jika HR hanya memikirkan kepentingannya sebagai HR, jika perusahaan hanya memikirkan kepentingannya sebagai perusahaan, maka ruang aman untuk perempuan di tempat kerja tidak akan pernah terjadi. Ya, jika Anda sebagai perempuan yang terkena, lalu memutuskan, sudahlah saya resign saja. Anda memang atau mungkin memecahkan masalah, menyelesaikan masalah untuk diri Anda sendiri. Namun Anda tidak menyelesaikan masalah untuk orang lain. Anda tidak menyelesaikan masalah untuk orang-orang yang ada di sana sesudah Anda. Anda tidak menyelesaikan masalah untuk perempuan-perempuan lain yang dapat menjadi korban seperti Anda. Lalu HRD. Terkadang HRD merasa tangan saya terikat, Bu Milka. Saya tahu, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak itu salesnya paling bagus 3 tahun berturut-turut. High performer. Kesayangan direktur perusahaan. Saya bisa apa? Anda, saya, HRD, bisa bicara. Bisa kumpulkan data. Bisa kumpulkan fakta. Bisa sampaikan lebih dalam kepada manajemen kenyataannya dan kebenarannya. Terkadang kita terlalu mudah untuk berkata, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Padahal di belakang kita masih banyak sekali apa-apa yang harus kita buat, yang kita belum lakukan sebelumnya. Jadi yuk teman-teman sadari, ya Anda, saya, HRD, kita punya peran besar di dalam menciptakan ruang aman untuk perempuan di tempat pekerjaan. Begitu juga kita, Anda, para pemilik perusahaan, tim manajemen, top manajemen. Anda juga punya peran besar untuk menciptakan ruang aman untuk perempuan di tempat pekerjaan. Dimulai dari diri Anda, dimulai dari kebijakan-kebijakan yang Anda berikan, yang Anda ciptakan. Dimulai dari membuka diri untuk mendengar, untuk diskusi, untuk bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di luar dari pengetahuan Anda. Baik, Bapak Ibu, saya terakhir ingin menyampaikan hal ini. Perlu ada gerakan bersama untuk menciptakan ruang aman untuk perempuan di tempat kerja. Saya, Gaji Gesa, mendukung kegerakan tersebut. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda juga ada bersama-sama dengan kami? Baik, silakan Kak Ros bisa dilanjutkan untuk yang selanjutnya. Oke,
Terima kasih Ibu Milka untuk pemaparannya. Ada lagi nggak dari Ibu Milka yang kira-kira mau ditambahkan? Sudah. Sudah, berarti kita udah boleh masuk sesi berikutnya nih Bu Milka. Boleh, boleh, Oh, boleh. boleh. Oke. Nah, tadi kita sudah dengar ada sesi pemaparan dari Ibu Milka sesuai dengan tema kita pada siang hari ini. Ruang aman untuk rekan-rekan perempuan di lingkungan kerja. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan Bu Milka. Pasti ada beberapa teman-teman yang punya banyak pertanyaan, entah mungkin pernah mengalami atau pernah menghadapinya sendiri gitu. Nah, sesi ini untuk kita bisa berbagi pengalaman, juga bisa sesi tanya jawab untuk teman-teman HR yang mau bertanya. Teman-teman bisa langsung ketik atau sampaikan pertanyaannya di kolom komentar. Kami akan menjawab di sesi tanya jawabnya kali ini. Kita akan langsung masuk juga di sesi ngobrol-ngobrol sama tanya jawab. Jadi nggak perlu berlama-lama lagi untuk teman-teman bisa mulai nih nyicil-nyicil ngetik. Tapi mungkin Bu Milka, kita ada dari kami pribadi ada beberapa pertanyaan ke Bu Milka. Terima kasih sekali untuk pemaparannya. Jadi ada muncul terbersit beberapa pertanyaan. Nah, Bu Milka, dari pengalaman Ibu kan untuk membuat para pekerja wanita itu peduli, sadar, peka dengan hak dan kewajibannya, perlu nggak sih Bu bagi kita, terutama khusus para HR itu membuat program atau sosialisasi khusus kepada rekan-rekan pekerja perempuan atau wanita secara berkala. Perlu nggak sih untuk ada program seperti ini? Oke, saya jawab pertanyaannya ya. Em, Kebutuhan setiap perempuan di sebuah perusahaan bisa berbeda-beda, Mbak Rosella, gitu ya. Kalau ditanya perlu atau tidak, jawaban saya tergantung size perusahaannya, gitu ya. Kalau kita punya size perusahaan yang cukup besar dengan pekerja perempuan yang cukup banyak, ya kita bisa buatkan itu sebagai salah satu program untuk pemberdayaan perempuan atau untuk perlindungan bagi kaum perempuan di tempat pekerjaan kita, gitu ya. Nah, selain bicara soal ruang aman, kita di sana juga bisa bicara soal kesehatan, kita bisa bicara soal pola pengasuhan dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan kita secara khusus sebagai perempuan pekerja. Oke. Cukup menjawab, Mbak Rosella? Cukup, berarti sebenarnya secara khusus harusnya nggak secara ada program khusus sosialisasi gitu, tapi kepekaan itu kita hadirkan di tiap hari kita sebenarnya berkarya atau bekerja gitu ya, Bu Milka? Apapun itu aktivitasnya. Ya, sebenarnya kepekaan itu dilatih setiap hari ya, nggak perlu ada program khusus sosialisasi. Contoh lah, misalnya kita punya teman lembur gitu ya, kita tahu laporannya ditunggu sama manajemen harus malam ini juga. Lembur dan pulang malam, dan ini perempuan sendiri gitu ya. Nah, memungkinkan untuk kita temenin sesama wanita, alangkah baiknya gitu ya. Atau kalau misalnya kita pria, ya kita tanya gitu ya, nanti pulang jam berapa, yang jemput dan lain sebagainya gitu ya. Itu perlu juga dilakukan oleh kita. Oke. Sambil menunggu teman-teman HR memberikan pertanyaan atau mau mungkin berbagi pengalaman, ada pertanyaan berikutnya lagi, Bu Milka. Jadi kayak contoh ya, maksudnya di gaji GESA sendiri kan kita juga pasti pengen ya, maksudnya menerapkan atau berupaya untuk membangun ruang aman bagi perempuan. Di gaji GESA sendiri saat ini jumlah karyawan kurang lebih 79 orang, dan komposisinya dari 79 itu kita ada 36 karyawan wanita gitu, perempuan, dan cukup banyak. Kita berusaha untuk bisa seimbang sih pembagiannya antara karyawan pria dan wanita, dan fungsi atau golongan usia juga relatif berbeda-beda gitu. Kita buat stratanya dari yang 20-an sampai 30-an, kemudian dari level yang maksudnya hitungannya staff sampai yang tertinggi, bahkan Chief Product Officer kami, salah satu co-founder kami adalah seorang wanita yang beliau sangat ambisius untuk menjadikan gaji GESA tempat-tempat yang aman untuk para wanita itu bisa berekspresi, bisa berbagi pengalaman, motivasi, dan satu lain hal gitu. Nah,
dengan hal-hal seperti ini kita kan bisa melihat ya, maksudnya satu sama lain melihat bahwa kesempatan itu ada gitu. Ya, Untuk perempuan lain saling, sesama perempuan aja kan saling memotivasi ya, bahwa betul. kita mendukung bahwa yang lain itu mungkin bisa menjadi penggerak kesempatan yang sama gitu buat yang lain. Tapi ada nggak sih, maksudnya dari pengalaman Bu Milka sendiri, banyak kan perusahaan besar kecil gitu, kategori golongannya mungkin nggak terlalu kelihatan, bahkan kemungkinan dominan di satu sisi saja gitu, entah pun alasan itu yang maksudnya kita perlu hormati. Kenapa pada akhirnya ruang aman untuk perempuan itu perlu diwujudkan dengan adanya maksudnya klasifikasi ini ya gitu. Oke, kenapa ruang aman untuk perempuan perlu diwujudkan? Karena pada dasarnya setiap wanita, perempuan dan pria itu seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk berkarya, ya. Ini kan sudah tahun berapa gitu ya, Ibu R.A. Kartini itu sudah sekian tahun loh gitu ya, Iya. memperjuangkan hak perempuan dan bahasanya menyamakan gitu ya, hakikat perempuan dalam berkarya. Nah, jangan sampai kita kembali lagi nih ke masa yang lampau. Nah, mungkin saya cerita sedikit ya Kak Ros, apa sih yang muncul di dalam dunia kerja yang seringkali dianggap sebagai diskriminatif terhadap kaum perempuan untuk berkarya dan berkarir. Ya, misalnya di dalam proses rekrutmen ya, kita kadang-kadang menemukan persyaratan harus pria gitu ya, nggak Ya. perlu wanita. Nah, saya cerita sedikit ya pengalaman, saya diminta cari finance director gitu ya, finance controller, dan ini mintanya pria gitu ya, dari salah satu klien perusahaan korporasi raksasa lah gitu ya, di daerah Tangerang sana. Nah, lalu kemudian saya tanya sama HR directornya, Pak, kenapa mesti perempuan? Sorry, kenapa nggak boleh perempuan? Kenapa harus laki-laki? Lalu jawabnya beliau, oh karena direktur mintanya, owner ya, ini ownernya saat ini menjadi direkturnya, mintanya adalah laki-laki Bu, dia nggak mau perempuan. Iya, kenapa beliau maunya laki-laki, nggak mau perempuan? Karena yang lalu kita punya FC, finance controller tuh perempuan, lalu dibentak sama bapak, ya, ditegur karena ada kesalahan, dibentak, nangis, pulang besoknya nggak masuk lagi. Nah, jadi beliau nggak mau hal seperti itu terjadi lagi. Nah, akhirnya dapat kan clue-nya, why and why-nya. Lalu saya bilang sama HR director tersebut, oke Pak, berarti kalau nanti kami bisa mendapatkan kandidat perempuan, tapi kalau dibentak nggak nangis dan nggak langsung pulang dan resign, boleh ya Pak kami majuin gitu. Ya, jadi kebayang ya teman-teman, masalahnya sebenarnya bukan perempuan atau laki-lakinya, tapi masalahnya adalah stereotip yang melekat bahwa perempuan itu kurang tahap, perempuan itu banyak bermain perasaan dan lain sebagainya gitu. Nah, apakah ada kebenaran di dalam hal itu? Ada benarnya juga gitu ya, kecenderungan perempuan itu perasaannya memang lebih halus ya, ini nature ya, kita nggak bisa bilang oh persamaan hak, persamaan kewajiban, jadi semuanya harus sama, nggak bisa gitu juga, karena memang pada dasarnya wanita dan pria diciptakan dengan nature yang berbeda. Ya, wanita itu ada kecenderungan lebih halus, lebih teliti gitu ya, motorik halusnya lebih baik dibandingkan pria, pria lebih bagus di dalam motorik kasarnya gitu ya. Itu memang nature yang memang sudah diciptakan dari Sang Maha Pencipta untuk kita semua gitu ya. Nah, namun demikian, yuk kita gunakan kelebihan-kelebihan perempuan ini ya untuk bisa berkarya di tempat pekerjaan. Ya, jadi kita nggak bisa bilang bahwa oh kalau perempuan semuanya gampang nangis gitu ya, nggak bisa juga kayak gitu ya. Jadi stereotipnya ditinggalkan, lalu kelebihan-kelebihannya ditingkatkan. Seperti itu sih gambarannya, Kak Ros. Oke, oke, oke. Itu kan akhirnya alasan kenapa kemudian cara kita memang akhirnya pelan-pelan kita berusaha untuk mengubah apa ya, maksudnya stereotip yang ada di sekitar kita gitu ya, dimulai dari diri kita sendiri, kemudian kita mulai mengedukasi gitu ya rekan-rekan yang sejajar sebagai sesama perempuan gitu. Nah, gimana caranya pada akhirnya agar ruang
perempuan atau ruang aman yang bisa kita wujudkan tuh kan butuh komitmen yang luar biasa ya. Maksudnya Ya. Entah itu dari sisi perusahaan atau dari sisi karyawan atau dari sisi manajerial atau bahkan semua ya, maksudnya tanpa ya dibatas-batasi. Bisa tolong dijelaskan nggak sih Bu, komitmen seperti apa yang harusnya datang dari sisi perusahaan, entah itu juga sisi dari karyawan, sehingga itu bisa bergerak berdampingan, karena kan umumnya kalau pada akhirnya kita mau implementasi, kayak komitmen tuh kalau teori tuh kayak semua serba gampang gitu Bu. Pas udah kita mau mulai implementasi kan kayaknya nanti kalau mulai timpang sebelah tuh kayaknya sudah mulai kerikil-kerikilnya udah mulai kelihatan dan kayaknya udah mulai susah dijalani, akhirnya komitmennya sendiri akhirnya nggak ada gitu. Itu kalau kayak gitu gimana tuh Bu? Ya, inisiatifnya bisa dimulai dari diri kita. Benar yang tadi disampaikan oleh Kak Ros ya, baik kita sebagai HR maupun kita sebagai perempuan, atau bahkan mungkin di sini ada audiens yang adalah laki-laki, ya, tapi yang perhatian kepada kaum perempuan dan mencanangkan saya ingin ada ruang aman untuk perempuan di tempat pekerjaan saya. Mulailah dari situ terlebih dahulu, mencanangkan dari diri kita sendiri, ya, lalu kita lihat ya, gini. Hal ini mungkin bukan sesuatu hal yang populer untuk kemudian dijadikan program seperti misalnya program kebersihan gitu ya, atau program sistem yang baru. Ini bukan sesuatu yang populer seperti itu ya. Jadi kita bisa mulai dari melihat dan memperhatikan orang-orang di sekeliling kita, para perempuan di sekeliling kita, memberikan ruang aman buat mereka ya. Lalu kemudian jika memang diperlukan, ya kembali lagi kepada size perusahaan, lalu misalnya kasus-kasus yang ada di sekitar kita, ya kita bisa mencanangkannya. Kenapa saya bilang kalau diperlukan, ya bukan karena kita tidak melakukan tindakan preventif ya teman-teman, tapi kembali lagi, ketika melakukan hal ini kita harus ada fase step by step-nya. Ya, kita nggak bisa dari keadaan aman, nyaman, tidak ada masalah apa-apa gitu ya. Lalu misalnya perempuan di tempat kita hanya 2 orang gitu ya, dan tidak ada yang bertingkah aneh sama mereka, tiba-tiba kita mencanangkan, oh kita bikin sosialisasi program ruang aman untuk perempuan di tempat kerja. Jangan gitu ya, itu tidak akan menjadi sesuatu hal yang solutif gitu ya buat tempat pekerjaan Anda. Tapi kita lihat kondisinya gitu ya, kalau misalnya memang diperlukan, ya kita bisa mulai dengan mengajukan dulu kepada pihak manajemen misalnya, atau kepada pihak HR misalnya, untuk sosialisasi program ini, ruang aman untuk perempuan di tempat kerja. Ya, sehingga setiap orang-orang baik perempuan maupun laki-laki yang ada di perusahaan mengerti ya batasan-batasan ya, seperti yang saya bahas tadi, adanya batasan-batasan untuk menciptakan ruang aman ya di dalam dunia pekerjaan atau tempat pekerjaan kita. Ya, lalu sesudah itu baru kita bisa mulai ya sosialisasi lainnya. Ya, termasuk misalnya membuka center ya, membuka kontak center bagi orang-orang yang mengalami ya, seperti kasus Karyawati di Cikarang ya, dan ada beberapa kasus lainnya yang saya ketahui. Sesudah muncul satu, dibukalah kontak center bagi orang lain yang mungkin pernah mengalami juga tapi tidak pernah melaporkan. Ya, itu bisa menghubungi siapa? Ya, menyampaikan apa yang dialaminya kepada siapa? Ya, nah itu bisa dimulai dari situ, baru kemudian dilakukan tindakan-tindakan selanjutnya untuk menanggulangi hal tersebut. Kurang lebih seperti itu, Kak Ros. Oke, oke. Kalau udah bergerak ke akhirnya ingin menerapkan, sudah ada komitmennya, kemudian setelah menjalankan nggak lupa ada tantangan. Jadi Ya. tantangan paling besar kan kadang ya kenyataannya ya Bu Milka pasti tahu sendiri. Kalau yang namanya penerapan untuk mengimplementasikan sesuatu tuh pasti pada umumnya orang akan berpikir itu mulainya dari HR gitu. Apa-apa mulainya dari HR gitu. Sedangkan kan mungkin kalau dari perspektifnya HR sendiri, mungkin teman-teman di sini juga ya bisa berbagi pendapat. Padahal semua bagian dalam perusahaan, entah itu karyawan, entah yang posisinya manajerial, itu punya peranannya masing-masing, punya kontribusinya masing-masing untuk akhirnya bisa menangkis tantangan yang ada bersama-sama gitu ya. Pada akhirnya tujuan perusahaan bisa terpenuhi untuk kebaikan dan kesejahteraan karyawan. Itu kan harapan Ya. bersamanya gitu. Nah, gimana sih supaya HR sendiri bisa melihat bahwa tantangan ini itu bisa dihadapi
terapi dan kita bisa menerapkan atau membangun ruang aman untuk perempuan dalam berkontribusi di lingkungan pekerjaannya. Dan mungkin menyambung pertanyaannya ini Bu Milka, gimana juga supaya peran ini bukan hanya HR aja, tapi semua dengan fungsi manajerial itu bisa melihat bahwa tantangan ini adalah tantangan bersama gitu, bukan hanya oleh tanggung jawab HR sendiri atau departemen tertentu gitu. Oke. Saya punya tips 2 hal yang kita bisa lakukan untuk menjaga konsistensi. Yang pertama adalah tertulis, yang kedua adalah terukur. Ya, jadi apa yang kita canangkan jangan cuma sekedar menjadi wacana, harus kita tuliskan, harus menjadi komitmen bersama. Ya, misalnya kalau misalnya sudah menjadi sesuatu hal yang memang kita canangkan sebagai program besar, itu ada signing board-nya gitu ya. Kita tanda tangani sama-sama nih, komitmenkan bersama-sama antar manajemen, kepala divisi misalnya, atau orang-orang yang krusial lainnya sama-sama mencanangkan hal ini untuk tempat pekerjaan kita. Ya, jadi ada tertulis dan bukan sekedar nama programnya gitu ya, tapi misalnya action plan yang akan dilakukan apa saja sih untuk menciptakan ruang aman untuk perempuan di tempat kerja. Ya, misalnya yang tadi membuka call center, ya. Yang kedua memastikan misalnya jam pulang ya, misalnya jam pulang yang aman untuk perempuan di tempat kerja, contoh ya. Atau sesuatu yang dilakukan, ini menarik, sesuatu yang dilakukan oleh salah satu klien saya di Bandung, dia menyediakan box bayi di depan ruang meetingnya. Jadi semua karyawannya itu boleh hybrid, tapi hanya di hari tertentu. Di hari tertentu yang ada meeting besar, mereka harus kumpul bareng-bareng offline meeting di kantor. Dan itu box bayi itu diberikan untuk para wanita yang mempunyai anak balita. Bagus banget programnya. Jadi benar-benar disediakan gitu ya, supaya tetap bisa datang ke kantor, bayinya bisa ditaruh situ gitu ya. Nah, ini contoh-contoh yang memang ada di sekeliling kita, bagaimana kita menciptakan ruang aman untuk perempuan di tempat pekerjaan. Ya, jadi yang pertama kita bicara soal tertulis, lalu yang kedua kita bicara soal terukur. Ya, tentu kalau kita bicara soal program, ada action plan-nya, ada targetnya. Ya, lalu keberhasilan program itu ukurannya apa sih? Kita harus ukur. Ya, ukurannya apa? Nanti kita bisa tentukan. Ya, misalnya tidak ada lagi kasus pelecehan di tempat pekerjaan kita, contoh gitu ya. Meningkatnya kepuasan karyawan perempuan ya di tempat pekerjaan kita. Nah, itu contoh lainnya, ukurannya. Ya, nah kalau misalnya sudah tertulis dan terukur, kita tinggal memelihara ya, kita tinggal melanjutkan dengan konsisten apa yang kita lakukan supaya ruang aman untuk perempuan di tempat pekerjaan kita benar-benar dapat kita wujudkan. Seperti itu, Kak Ros. Oke, terima kasih sekali Bu Milka untuk penjelasannya. Nah, kita ada beberapa pertanyaan Bu Milka dari teman-teman HR yang bergabung di siang hari ini. Aku izin membacakan dulu ya, Bu Milka. Ada pertanyaan dari rekan kita, Afini, ingin bertanya, bagaimana resolusi konflik yang aman bagi korban juga memberikan sanksi yang tepat bagi pelaku? Oke, ini tidak mudah ya, bicara soal resolusi konflik. Ya, karena seperti yang saya sebutkan tadi, seringkali banyak sekali perempuan merasa tidak aman, merasa takut, merasa malu, merasa bahkan jijik gitu ya, ada yang merasa bahkan benci kepada diri sendiri sesudah peristiwa pelecehan itu terjadi pada dirinya. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, pulihkan orangnya dulu gitu ya. Kita tangani orangnya dulu, pastikan dia kuat, pastikan dia menyadari bahwa apa yang dialami bukan kesalahannya dia. Itu dulu gitu ya. Jadi dikuatkan ke orangnya dulu ya, lalu ketika orangnya sudah dalam kondisi mental yang siap ya, kita coba ajukan gitu ya. Ada beberapa yang memang diajukan ke pihak yang berwajib ya, ke kepolisian. Ada juga yang memang menyelesaikan secara kekeluargaan dan ada juga yang menyelesaikan misalnya dalam tatanan perusahaan ya. Nah, HR dapat bertindak sebagai mediator ya, dapat bertindak sebagai mediator. Apakah memungkinkan untuk orang ini ya yang melakukan beserta dengan korbannya tetap berada di dalam perusahaan yang sama? Beberapa kali yang saya temui itu terjadi, teman-teman. Tapi dipindahkan bagiannya.
ya. Ini kita bicara real ya, bukan bicara ideal ya. Tapi dipindahkan bagiannya, dipisahkan gitu ya. Nah, memang sih lama-kelamaan akan ada yang resign juga gitu ya, tapi setidaknya itu kita sudah melakukan sesuatu untuk melakukan penyelesaiannya. Ya, kalau ditanya kenapa sih orang yang melakukan nggak langsung dipecat saja, ya tentu ada BAP-nya, ada kronologisnya, ya, ada investigasinya, ya, dan semuanya kembali lagi kepada peraturan perusahaan, ya, di perusahaan masing-masing seperti apa. Jadi saya nggak akan bilang bahwa oh iya kalau udah dilaporkan udah pasti akan dipecat gitu, nggak juga. Kembali lagi ke peraturan perusahaan masing-masing. Nah, inilah sebabnya kenapa HR dan manajemen berperan sangat-sangat penting dalam hal ini. Ya, sebagai pengatur regulasi ya, Kak Ros ya. Karena kalau regulasinya sendiri tidak mengatur, maka sanksinya tidak akan menjadi jelas. Ya. Dampak dari regulasi yang tidak jelas adalah sanksi yang tidak jelas. Nah, kalau sanksinya tidak jelas, tentu kita tidak bisa melakukan tindakan gitu ya, baik pemecatan ataupun hal lainnya kepada pelaku. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Oke, karena dasarnya nggak jelas ya Bu Milka ya, jadi maksudnya akhirnya tindakan yang mau dilakukan nggak tahu hukumnya kemana gitu ya. Oke, siap, terima kasih. Nah, ada pertanyaan lagi dari Manda. Halo Bu Milka, terima kasih atas materinya hari ini. Bermanfaat banget untuk perkembangan lingkungan kerja yang aman untuk perempuan. Sukses selalu ya Bu. Mohon izin bertanya Bu Milka, ruang aman untuk perempuan seperti ini seringkali membuat teman-teman kerja pria jadi reaktif dan bikin mereka malah jadi kurang kolaboratif. Kira-kira ada cara penyampaian atau sosialisasi yang bisa diterima baik untuk semua karyawan nggak Bu? Terima kasih. Oke, nah ini menarik ya. Seperti yang saya bilang tadi, kalau kita bicara pencanangan, sosialisasi, ini bukanlah suatu hal yang populer yang misalnya gerakan donor darah gitu ya, gerakan pakai masker, bukan seperti itu teman-teman. Ya, kalau misalnya tidak ada sesuatu ya, tidak ada perilaku yang menyimpang di tempat pekerjaan Anda, lalu karyawan perempuan juga jumlahnya nggak terlalu banyak gitu ya, dibandingkan pekerja prianya, mungkin ini bukan sesuatu yang harus disosialisasikan dan dicanangkan sebagai suatu program besar. Ya, ini bukan saya mengecilkan jumlah ya, bukan berarti para kaum perempuan yang 2 atau 3 orang itu nggak perlu dilindungi, bukan itu maksudnya. Ya, tapi kita harus membuat sesuatu yang sifatnya solutif. Ya, kita harus membuat sesuatu yang berdampak ya dan bisa bukan diterima ya, tapi bisa dimengerti oleh semua orang gitu ya. Nah, ketika misalnya kita bicara soal pencanangan ya, ruang aman untuk perempuan di tempat kerja. Sebagian pria mungkin akan reaktif ya. Contoh yang pernah saya dengar adalah ya lu maunya begini gitu ya, maunya disamakan haknya. Tapi kalau misalnya lagi di Transjakarta atau di kereta lu minta tempat duduk gitu ya. Ini nggak fair, bener ya Kak Ros ya. Kita kesamaan hak tapi kita nggak mau kesamaan kewajiban gitu kan. Nah, ini salah satu hal yang pernah saya dengar. Ya, that's true gitu ya. Itu sesuatu yang masuk akal logis ya. Jadi memang kita harus ada pendekatan secara personal juga gitu ya. Paling kondusif adalah memang ketika sudah ada kejadian ya. Ini bukan suatu hal yang ideal, tapi ini adalah hal yang real ya, bahwa kita akan bisa lebih cepat mendapatkan dukungan dari manajemen, mendapatkan dukungan dari rekan kerja ya, termasuk para pria ketika sudah ada kejadian ya. Saya tidak bahagia menyampaikan hal ini Bapak Ibu dan rekan-rekan, tapi ini kenyataannya Ya, ya. betul. Nah, lalu bagaimana ya supaya preventif gitu ya? Ya memang preventif dari diri kita sendiri dulu gitu ya, dari diri kita memperhatikan teman-teman perempuan di sekitar kita gitu ya. Lalu contoh lain ya yang bisa HR lakukan misalnya mencantumkan di dalam peraturan perusahaan ya. Misalnya ya dalam hal pasal-pasal pelanggaran dan sanksi ya. Misalnya tindakan asusila ya, tindakan asusila, tindakan pengancaman gitu ya, atau apalagi yang teman-teman bisa sebutkan gitu ya, melanggar itu akan mendatangkan sanksi apa gitu ya. Nah, kita bisa sebutkan, pastikan itu ada di dalam peraturan perusahaan atau
peraturan kerja bersama gitu ya, perjanjian kerja bersama yang kita miliki ya. Nah, itu hal lainnya. Lalu teman-teman kita ya sebagai HR juga harus peka memperhatikan ya, misalnya mulai dengar nih gitu ya, atau kita ngelihat di grup WhatsApp udah mulai ada sesuatu gitu ya, atau mulai ada orang pria gitu ya, yang mulai kalau bercanda yang nyerempet gitu ya, atau misalnya di grup WhatsApp bersama kirim gambar-gambar atau jokes yang berbau pornografi misalnya. Kita bisa sampaikan kepada yang bersangkutan, japri ya tentunya ya, Pak, Bu, dimohon ya ini channel untuk kerja bersama gitu ya, jadi dimohon untuk tidak mengirimkan hal-hal yang seperti itu lagi ya. Ini contoh ya teman-teman, kita bisa lakukan itu ya. Jadi kalau ditanya sosialisasi yang efektif, yang kondusif gitu ya, jujur kalau berdasarkan pengalaman saya itu akan menjadi kondusif dan akan didukung gitu ya ketika sudah ada kejadian ya. Nah, tapi sebagai tindakan preventifnya kita bisa lakukan dari memperhatikan hal-hal detail yang ada di sekeliling kita. Seperti itu, Kak Ros. Oke, Ibu itu kayaknya ini ada pertanyaan lanjutan masih berhubungan dengan seputar perlakuan tidak nyaman ya, maksudnya untuk pekerja perempuan. Pertanyaan ini dari Mbak atau Ibu Ade Kristinawati, saya bacakan. Halo Mbak, bila yang melakukan pelecehan seksual adalah atasan langsung, bagaimana cara mengatasi situasi tersebut dan sebaiknya melaporkan ke siapa? Apakah kita sebagai perempuan juga akan dilindungi oleh tim HR? Terima kasih. Nah, Bu Milka, sebelum mungkin Bu Milka menjawab atau menjelaskan pertanyaan ini, saya sendiri, mungkin teman-teman HR yang ada di sini sebenarnya banyak pertanyaan tapi sungkan karena takut mungkin sepertinya menyampaikan identitas seseorang, jadi kurang enak kali ya. Tapi nggak ada salahnya saya maksudnya mengambil momen ini bukan untuk dikasihani tapi untuk berbagi pengalaman bahwa saya sendiri beberapa tahun yang lalu pernah mengalami gitu, maksudnya hal tersebut tidak atasan langsung sih gitu maksudnya, tapi uniknya di tempat kerja itu kadang nggak ada hubungannya jadi dihubung-hubungkan gitu pekerjaannya. Jadi misalnya karena ada paperwork yang atau dokumen-dokumen yang harus diserahkan ke departemen tertentu, tadinya kita tidak ada hubungannya gitu sama orang-orang dari departemen lain, tapi karena mereka melihat gitu ya kita sering berseliweran di kantor, kemudian mungkin merasa ada ketertarikan gitu ya, jadinya mulai menghubungi. Akhirnya kalau saya pribadi pernah tuh Bu, jadinya harus didudukkan untuk datang ke ruangan atasan yang cukup penting pasti jabatannya, tapi kok lama-lama saya sempat mikir gitu, apa hubungannya ya gitu, kan harusnya saya nggak ke departemen ini. Kemudian mulailah dibuat grup chat yang pernah heboh-heboh gitu juga Bu Milka, kayak chat grup, lama-lama kok perempuannya cuma sendiri, lama-lama lakinya makin banyak, lama-lama kok obrolannya kok kayaknya agak menjatuhkan gitu ya. Yang mulai memperhatikan tiap hari pakaiannya apa, hari ini ngobrol sama siapa, sampai pernah suatu waktu berani datang ke ruang kerja bawain coklat, bawain es krim dan lain-lain. Kan kadang kitanya pribadi itu berusaha punya batas toleransi gitu ya, atau punya batas untuk mengerti, oh mungkin dia hanya mau sopan, oh mungkin dia hanya mau kenal gitu. Lama-lama kayaknya kita yang mesti kemudian menyadari dan mengevaluasi, ini kayaknya agak lain ya gitu tujuannya gitu. Apakah ini maksudnya masuk dalam koridor pelecehan atau apa gitu. Kemudian kita memang kalau dari pengalaman saya pribadi ya Bu Milka, kita harus bukan hanya memikirkan atau mencerna itu pribadi, tapi kita cari pendapat lain gitu. Kalau menurut mereka apakah ini wajar atau nggak wajar, atau sayanya aja yang berlebihan gitu. Dari sisi bahwa kita melihat pandangan laki-laki, rekan laki-laki atau rekan perempuan. Kemudian kita boleh melihat, kalau saya waktu itu juga mulai terganggu karena diikutin ke parkiran sampai yang kayak gitu Bu. Jadi kan udah mulai agak ketakutan ya, aduh ini ke kantor kalau diikutin terus kok kayaknya serem juga ya gitu. Mau kerja nyaman tapi jadi nggak aman gitu kan judulnya. Kemudian atasan sih yang melihat dan langsung menawarkan, kamu kalau agak terganggu kayak gitu saya akan laporkan gitu ke HR. Pada saat itu saya masih maksudnya posisi untuk masuk ke lingkup ruang HR sehingga masih meraba-raba. Kadang kita nggak berani kan, takutnya mendramatisir, kayak mau mencari perhatian dan sejenisnya. Kemudian dari atasan menawarkan, kamu mau dipindahkan nggak ke kantor di tempat lain dulu gitu supaya kamu nggak merasa terganggu dan masih bisa produktif bekerja. Tapi bersyukurnya adalah
kemudian dari departemen khusus di HR mengambil itu korporat besar mengambil tindakan untuk memanggil dan mengumpulkan bukti laporan. Itu penting banget tuh untuk banyak orang, mengumpulkan bukti laporan secara tertulis, ada saksi, kemudian semuanya dituangkan dan akhirnya ada proses mediasi gitu untuk kita melihat. Yang penting bukan sampai ada pemecatan atau tindakan yang terlalu bagaimana ya, paling enggak kita menginformasikan bahwa kita terganggu, kita pengen bekerja aman, beliau pun akhirnya bisa menempatkan diri dengan baik dan bijak. Kalau dari sisi saya, pengalamannya harus seperti itu. Jadi langsung merasakan dan langsung tahu bahwa pada akhirnya kita win-win kok gitu, dan nggak ada yang berusaha untuk menjelekkan nama baik siapa. Dia tetap punya jabatan yang baik, tetap bisa bekerja. Kita aja sih yang akhirnya juga mengendalikan diri dan tetap menghormati orang lain gitu. Kalau dari untuk menanggapi pertanyaannya Mbak Ade sendiri, mungkin tadi saya sharingnya seperti itu ya, beruntungnya dapet lingkungannya gitu. Mungkin kalau Bu Milka bisa bantu jawab. Oke, terima kasih Kak Ros untuk sharingnya ya. Betul sekali yang disampaikan Kak Ros gitu ya. Jadi solusi terakhirnya tidak selalu bicara soal pemecatan ya. Kadang-kadang kita di dalam emosi gitu ya, dalam gejolak kita tuh kayak pokoknya marah, benci gitu ya, nggak mau ketemu dengan orang itu lagi dan lain sebagainya. Pokoknya mikirnya pemecatan aja gitu ya. Pilih dia yang mundur atau gue yang mundur gitu ya. Kan kayak gitu ya, kita ngerasanya demikian. Nah, tetapi teman-teman, ketika kita masuk ke dalam ranah pekerjaan, kita bicara soal ranah profesional. Seperti yang dibilang oleh Kak Ros tadi, tindakannya apa dulu nih? Makanya selalu bicaranya panduan, guidance. Ya, peraturan perusahaannya bunyinya seperti apa? Makanya tadi saya sampaikan di dalam kitabnya HR-nya kita itu sebaiknya ada gitu ya, bahwa tindakan asusila itu akan seperti apa sanksinya. Nah, pertanyaannya ya, kalau dia nawarin kita pulang bareng gitu ya, ngasih coklat di hari Valentine gitu ya, apakah itu adalah suatu tindakan pelecehan? Kan pertanyaannya gitu ya. Dia nungguin kita sampai kita pulang gitu ya. Mungkin itu tidak bisa kita masukkan sebagai tindakan asusila, teman-teman. Ya, tetapi seperti yang disampaikan oleh Karos, kita bisa sampaikan bahwa saya merasa tidak nyaman. Saya merasa terganggu. Kembali lagi ke slide presentasi yang tadi saya bagikan, kita bicara soal rasa aman bagi perempuan untuk menyatakan ketidaksetujuannya akan sesuatu. Ya, saya tidak setuju, saya tidak merasa nyaman kalau Bapak ngikutin saya. Saya tidak nyaman kalau Bapak sering-sering ngobrol dengan saya di ruangan ini gitu ya, di dalam ruangan kerja saya. Ya, itu perlu untuk kita bisa memiliki ruang aman seperti itu ya. Nah, sekarang saya jawab pertanyaannya ya dari Mbak Ade ya. Berkait dengan apa yang harus dilakukan kalau itu adalah atasan sendiri ya. Sampaikan kepada HR, saran saya ya, jangan langsung ke orangnya ya, jangan langsung bilang, Pak saya ngerasa nggak nyaman ya kalau Bapak pegang-pegang pundak saya gitu ya, saya tidak menyarankan langsung seperti itu ya, tapi bicara dulu sama HR ya. Kalau ada HR-nya yang perempuan ya, saran saya bicaralah dengan HR yang perempuan karena lebih nyaman buat kita untuk bisa bicara ya. Tapi kalau ngerasa kayaknya nggak ada nih, semua HR-nya kebetulan laki-laki semua, ya udah nggak apa-apa, coba bicara gitu ya, coba sampaikan gitu ya, bahwa saya mengalami hal seperti ini ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Ros, kan batasan tiap orang berbeda-beda ya, bisa jadi bagi kita nggak nyaman gitu ya, bagi kita nggak nyaman lah kalau misalnya dipegang punggungnya gitu ya, ditepuk punggung, tahu ya, puk gitu ya, apa gitu kan, kerjamu bagus Mil gitu ya. Nah, bagi beliau mungkin itu suatu hal yang biasa, tapi bagi kita nggak biasa gitu ya. Nah, nanti kita dengar juga pendapatnya dari HR seperti apa ya. Tapi kita perlu menyampaikan ketidaknyamanan, itu penting ya. Saya tidak nyaman kalau disentuh punggungnya atau bahunya gitu ya. Kita perlu sampaikan. Saya nggak nyaman kalau misalnya beliau WA saya malam-malam jam 11:30 nanya, kamu udah tidur belum? Pakai baju apa gitu? Itu nggak nyaman rasanya. Nah, itu kita perlu sampaikan kepada HR. Ya, nah nanti bagaimana HR meresponinya, ya
kita baru bisa menentukan bagaimana respon kita selanjutnya berdasarkan respon HR tersebut. Ya kurang lebih seperti itu ya Mbak Ade ya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Oke, Ibu Milka terima kasih banyak sudah menjawab beberapa pertanyaan baik dari kami maupun dari rekan-rekan tadi, ada Mbak Vini, ada Mbak Manda, ada Mbak Ade juga. Pertanyaan tersebut menjadi pertanyaan terakhir dalam sesi tanya jawab LinkedIn Live sore hari ini. Bu Milka, sebagai penutup, Ibu Milka ada kesimpulan yang ingin Ibu sampaikan kembali, penekanan untuk rekan-rekan HR atau teman-teman HR yang bergabung pada LinkedIn Live hari ini? Ya, sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa ruang aman untuk perempuan di tempat kerja adalah tanggung jawab kita bersama. Ini bukan tanggung jawabnya HR, bukan tanggung jawabnya manajemen saja, ya, tapi tanggung jawab kita semua, termasuk kita para perempuan, ya. Kita wajib untuk bisa menciptakan ruang aman untuk perempuan di tempat pekerjaan bagi diri kita sendiri dan juga bagi rekan-rekan perempuan kita. Ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih Kak Ros, terima kasih Gaji Gesa, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Sampai ketemu kembali. Terima kasih banyak Bu Milka. Untuk teman-teman HR, sebelum kami menutup LinkedIn Live hari ini, bagi yang pertanyaannya mungkin bahkan belum sempat diketik atau belum sempat dituangkan, masih ingin bertanya tapi nunggu kesempatan yang lain, jangan kecewa. Karena kita akan ada event online bernama Obrolan HR yang diadakan pada Jumat nanti, tanggal 26 Mei mendatang. Teman-teman HR bisa langsung daftar di link yang ada pada kolom komentar dan kolom deskripsi LinkedIn Live hari ini. Di Obrolan HR nanti, lagi-lagi Ibu Milka akan mengupas secara lebih dalam mengenai bagaimana HR bisa membangun ruang aman untuk perempuan di lingkungan kerja. Ibu Milka, sekali lagi terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami. Dan juga terima kasih menyampaikan materinya di LinkedIn Live siang dan sore hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman HR yang sudah mengikuti dari awal, menonton diskusi, bahkan mau berbagi pertanyaan tanya jawab bersama kami dari awal sampai dengan akhir LinkedIn Live. Saya Rosella Latuputi izin pamit undur diri. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas bagi teman-teman semua. Ya, terima kasih banyak Kak Rosella dan Bu Milka. Sama-sama. Terima kasih banyak Ibu Milka. Menarik sekali. Kak Ros. Menarik sekali topik bahasan hari ini. Nanti untuk Bu Milka saya kasih data berapa viewersnya ya Bu ya. Boleh. Di info aja. Terima kasih banyak. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Selamat siang menjelang sore. Bu Milka, terima kasih. Nanti aku izin connect di LinkedIn ya. Boleh Kak Ros, dinantikan ya. Yuk.